Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman, jadi di kali ini saya akan membagikan sebuah video. Baru-baru ini ada video yang viral, ada seorang oknum Habib memberhentikan ceramah dari kiai. Tentunya ini ya tergolong kurang ajar ya teman-teman ya, karena tidak memiliki adab kepada seorang kiai. Lagi ceramah malah diberhentikan. Mungkin ini terkait tentang nasab ya teman-teman. Nah, oknum Habib ini mungkin tidak terima ya ketika nasabnya ini dibatalkan oleh Kiai Imad. Tentunya Habib ini tidak terima ya teman-teman. Nah, lalu kemudian memberhentikan ceramah kiai yang ada di depan umum. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja, mari kita simak videonya. Oh, ini ya. Ini oknum Habibnya ya. Jadi proses-proses gitu ya. Iya. Ini kalau tidak diamankan oleh ya panitia, mungkin sudah bonyok kali ya teman-teman ya. Karena juga jamaah di situ ya bukan sedikit jumlahnya ya, sangat banyak sekali ya. Lalu kenapa ini oknum Habib ini kok berani ya kurang ajar ya kepada kiai, ketika berceramah malah diberhentikan? Ya pasti mungkin ada ya, ada kesinggung atau apa. Kenapa mereka ini ya semakin berani gitu ya? Bahkan kiai sedang ceramah pun diberhentikan. Ya ini ibaratnya ya cari ini ya teman-teman ya, cari mati gitu ya. Lawang ada orang yang ceramah kok diberhentikan ya. Allahu Akbar. Coba kita ya bacakan komentarnya ya teman-teman ya. Di sini ada Totok Junaidi ya. Semua kiai Nusantara harus tegas, jangan dikasih panggung, yaitu Habib KW ya. Lalu kemudian di sini ada Den Yafian. Mantap, ayo yang lain nyusul. Di sini ada Upayaim. Tetap selalu semangat saudaraku, persempit gerak mereka. Jangan pernah diberi tempat, boikot oknum Habib. Semoga di kampung-kampung bebas dari oknum Habib. Di sini ada Cak Kasno ya, Kasdut. Inilah tindakan yang harus dilakukan agar masyarakat tidak dibodohi dan dirusak akhlaknya dengan doktrin sesat. Di sini ada Apenagus ya, rakyat sudah cerdas, mana yang harus didengar Habib atau kiai. Di sini ada Arnold, semoga keberanian ulama Nusantara, para santri, Bumi Putra untuk menolak Habib diikuti semua daerah Indonesia. Nah, di sini ada Usir, jangan kasih panggung. Di sini ada Deden, mantap, usir, jangan kasih panggung. Di sini ada Bambang, gas, pulangkan ke habitatnya. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang ya, saya pun juga pernah ada ya teman-teman ya, dengar itu ada oknum Habib, yang dimana oknum Habib itu ya, mengatakan bahwasanya telapak kaki Habib yang ahli maksiat, ahli ya seperti itu ya teman-teman ya, narkoba dan lain-lain, itu lebih mulia daripada kepala kiai yang memakai surban. Innalillah ya. Ada seperti ini ya teman-teman. Jadi oknum Habib ini mengatakan demikian, apakah enggak dipikir dulu ya sebelum berkata-kata? Bayangkan teman-teman ya.
telapak kaki Habib yang ahli maksiat, yang mabuk-mabukan, penjudi, pezina, narkoba, dan lain-lain, itu lebih mulia daripada kepala kiai yang memakai sorban. Ini ajaran dari mana teman-teman ya? Yang merendahkan ya orang-orang alim, yang disebut orang yang berilmu, direndahkan demikian ya. Kaki loh ini. Kaki orang maksiat, tapi Habib katanya. Belum tentu mereka ini keturunan Nabi, teman-teman. Ya Allah, ini ajaran dari mana kalau bukan ajaran dari Ba'lawi. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak oknum Habib tersebut ya. Ustadz yang kurang ajar kepada para habaib. Kenapa kaki Habib yang nakal? Kenapa kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban masih lebih mulia telapak kaki Habib yang maksiat tersebut? Astagfirullah. Kenapa kaki Habib yang nakal? Kenapa kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban masih lebih mulia telapak kaki Habib yang maksiat tersebut? Astagfirullah. Ini bukan ajaran Islam, teman-teman. Ya. Ajaran Islam tidak seperti ini. Ini adalah ajaran Habib-Habib Ba'lawi ya, di mana mereka ini ajarannya ini menyimpang dari ajaran Islam yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tentunya ya teman-teman, ini adalah perkataan yang sangat ya kurang ajar gitu ya terhadap para alim ulama ya, para kiai. Kok bisa-bisanya ya nggak dipikir apa ya berkata demikian, telapak kaki Habib yang kotor ya, yang maksiat ya, naudzubillah ya teman-teman ya, yang pezina dan lain-lain itu lebih mulia daripada kepala kiai yang memakai surban. Astagfirullah. Oke teman-teman, kita langsung saja ya, mari kita simak ya penjelasan dari Kiai Nur Ihya tentang oknum Habib yang berkata demikian. Jadi itu ada dalilnya ya teman-teman ya. Dalilnya ini nggak nyambung sama sekali ya teman-teman. Oke, mari kita simak videonya. Coba kita buka surat Toha ya. Surat Toha ayat 12 ini. Di surat Toha ayat 12. Ketika Nabi Musa dipanggil oleh Allah untuk mendapatkan kitab Taurat itu ya. Falamma ataha nudiya ya Musa, inni ana rabbuka fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa wa ana akhtartuka fastami' alima yuha innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Jadi untuk menanggalkan dua telompah atau sandalnya Nabi Musa. Tapi kalau kanjeng Nabi Muhammad waktu Mi'raj tidak disuruh oleh Allah untuk menanggalkan sandalnya, dua terompah atau sandalnya kanjeng Nabi Muhammad. Itu yang difahami oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani sebagai sebuah kemuliaan. Lalu para habaib itu memakai dalil ini. Terompah sandalnya Habib lebih mulia daripada kopiahnya, serbannya para kiai. Kan ada seperti itu gitu. Iya. Nah, terus biasanya di kopiah-kopiah itu ada tulisan gambar sandal. Iya, sandal. Ini itu yang merah. Ada gambar sandal. Gambar sandal ya. Itu yang merah coba. Itu ada gambar sandal. Berarti sandal-sandal itu sandalnya kan Nabi Muhammad. Berarti kalau bentuk kayak gini-gini sandal. Terompah kanjeng Nabi Muhammad. Terompah. Wong terompahnya kanjeng Nabi Muhammad saja bisa naik ke Sidratul Muntaha. Malaikat Jibril tidak mampu naik sederajat itu ke derajat itu. Nah, jadi Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani itu terlalu berlebihan. Terlalu berlebihan. Al-Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Sagaf ini lebih ilmuwan lah ya, lebih menurut saya lebih alim lah ya, menurut saya di zamannya. Ya sezaman kaum asir. Jadi Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani itu wafat tahun 1350 Hijriah. Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Sagaf wafat tahun 1375 Hijriah. Jadi muasir sezaman. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi itulah ya tentang terkait masalah oknum Habib yang dimana berbicara itu tanpa dipikir. Kok bisa-bisanya ya telapak kaki Habib yang ya bezina, yang maksiat itu lebih mulia daripada kepala kiai yang memakai sorban. Naudzubillah ya teman-teman. Jadi ajarannya itu sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang benar-benar ya teman-teman, yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Tidak itu juga ya teman-teman ya, mereka ini di mana mereka ini berceramah pasti marah-marah, teriak-teriak dan lain-lain ya. Ya mereka ini kalau berceramah itu sangat jauh sekali dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Sehingga ya teman-teman ya, mereka ini kalau nggak seperti itu nggak afdol ya. Kata Kiai Iman seperti itu ya. Mereka tuh kalau berceramah itu sangat meyakinkan sekali ya, agar umat ini percaya dengan mereka. Naudzubillah ya teman-teman.
Ceramah kok malah membuat orang menjadi marah, itu gimana konsepnya, teman-teman? Banyak ya kalau kita lihat ya oknum-oknum Habib itu seperti Bahar bin Smith, Bapak Rizik, Hanif Al-Attas itu kalau ceramah coba lihat bagaimana ya, menggebu-gebu, teriak-teriak. Jadi ngalor ngidur nggak jelas gitu ya, teman-teman. Nah, oke teman-teman, itu saja ya teman-teman ya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.